Hai, ketemu lagi tentunya di channel Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama Ayah Sidik Permana. Ayah merupakan guru dari SMK Pada Kembang. Apa kabarnya nih kalian semua? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat. So, kita mulai saja. Masih dalam channel Ayah tentunya. Pada video kali ini, Ayah akan selalu berusaha untuk berbagi dengan kalian tentunya. Baik itu video pembelajaran, tutorial, dan video-video unik lainnya. So, kalau suka, boleh kasih jempol untuk channel Ayah. Kalau tidak suka, silakan biarkan saja. Tentunya jangan lupa untuk komen dan share video Ayah jika dirasa video Ayah bermanfaat dan layak untuk dibagikan. Biar tidak ketinggalan video terbaru Ayah, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi tentunya masih dalam channel Ayah. Nah, pada video Ayah kali ini tentunya Ayah masih melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana cara instalasi Mayob Accounting versi 18 untuk edukasi, dan tentunya itu aplikasi masih trial ya, jadi mudah untuk kalian dapatkan. Tentunya kalau kalian ingin mencoba sendiri di rumah, kalian tinggal download saja, banyak yang menyediakan. Dan pada kesempatan kali ini tentunya Ayah ingin berbagi saja bagaimana caranya untuk menggunakan atau melanjutkan tentunya dari materi sebelumnya ya. Seperti yang kita ketahui, pada materi sebelumnya kita sudah selesai melakukan instalasi dan sudah menyesuaikan untuk format tanggal serta simbol mata uang. Jadi Bapak ingatkan terlebih dahulu, tentunya setelah proses instalasi dan sebelum kalian gunakan, kalian pastikan terlebih dahulu untuk melakukan penyesuaian format tanggal dan simbol mata uang agar tidak terjadinya kesalahan dalam menginput data transaksi keuangan secara komputer akuntansi tentunya. Jadi apabila nantinya terjadi kesalahan, dikhawatirkan kita tidak bisa menyesuaikan di tengah-tengah melakukan input data tersebut ya. Jadi harus dari awal, seperti halnya nanti dalam hal pembuatan file data baru juga, kita harus dari awal sudah pastikan bahwa data yang kita input itu sudah benar dari awalnya. Jangan sampai terjadi kesalahan seperti halnya penentuan periode akuntansi atau settingan seperti bulan konversinya atau waktu kapan mulainya menggunakan komputerisasi akuntansi atau untuk akhir bulan periodenya. Nah, kalau misalkan dari awalnya itu sudah salah, nanti dikhawatirkan kita tidak bisa mengedit di tengah-tengah perjalanan kita ketika belajar ya, atau ketika kita melakukan input data keuangan tersebut. Jadi harus dari awal. Nah, oleh karena itu kita pastikan dari awal tentunya. Oke, kita langsung saja untuk kegiatan selanjutnya, yaitu pembuatan file data baru, di mana file data akuntansi yang digunakan untuk menyimpan seluruh data yang di entry ke dalam komputer ya. Kemudian kita nanti akan menggunakan contoh perusahaan yang ada dalam modul, yaitu Renata Interior Design nama perusahaannya ya. Selanjutnya nanti ketika kalian setelah membuat file data baru, file yang kita buat itu
atau file yang kita buat dalam program Mayob itu otomatis akan diberikan extension filenya atau file ekstensinya, yaitu berakhiran MYO ya atau MYO. Kalau misalkan kita contohnya kalau misalkan kita membuat dokumen dalam Microsoft Word, biasanya diakhiri dengan ekstensi file docx atau doc ya, Excel dengan XLS nya dan lain-lain. Tentunya masih banyak file ekstensi yang dihasilkan dari masing-masing aplikasi. Oke, kita lanjut saja untuk kegiatan berikutnya atau untuk kegiatan selanjutnya. Kita buka langsung saja aplikasi dari Mayob ya. Caranya kalian bisa gunakan dari desktop seperti yang Bapak lakukan seperti ini, atau kalian bisa gunakan menu start. Nanti kalian cari instalasi dari Mayob tersebut yang sudah diinstal tentunya ya. Nah, ini kemudian pilih yang Mayob Accounting Plus versi 18 ID ya, yang ini nanti sama, ketika setelah diklik akan muncul ke tampilan seperti pada layar yang sedang kalian saksikan. Oke, sebelum menjelaskan lebih jauh, kita perkenalkan terlebih dahulu dari tampilan-tampilan pada aplikasi Mayob Accounting ya. Di sini seperti biasa ada menu file, edit, list, comment center, setup, report, windows, dan help. Nah, ketika kalian menjalankan pertama kali aplikasi Mayob, kalian akan disuguhkan melihat tampilan welcome ya, menu welcome ini pada awal kali ketika kalian menjalankan. Nah, di sini pada kotak dialog yang terbuka itu terdapat 5 tombol akses atau menu. Di antaranya ada menu open untuk membuka data Mayob yang telah ada ya, atau yang telah pernah kita buat. Kemudian ada create ya, untuk membuat data perusahaan baru. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Kemudian ada explore untuk menampilkan data ya, contoh yang telah disediakan oleh aplikasi Mayob ya, sebagai contoh seperti apa nanti aplikasi Mayobnya, jadi kalian tidak perlu membuat secara data baru. Nah, kemudian ada what's new, ini menampilkan file HTML nantinya yang terhubung dengan internet yang berisi berita-berita terbaru dalam versi yang kita gunakan tentunya. Kemudian ada exit untuk mengakhiri program Mayob. Jadi ketika keluar, kita tidak akan bisa menekan tombol yang close di sini. Kita harus menggunakan tombol exit di sini. Ya. Oke, selanjutnya kita sesuaikan dengan modul tentunya. Ya, setelah mengikuti modul, di sini langkah-langkah pembuatan file data baru didasarkan pada kasus Renata Interior Design ya, atau nantinya lihat lembar kerja peserta didik. Nah, di sini aktivitas yang tadi yang sudah Bapak lakukan, cara menjalankannya seperti apa, kita lanjutkan next. Nah, ini masih ada, silakan nanti kalian bisa ikuti sambil praktekkan secara mandiri di rumah tentunya. Sekarang aplikasinya sudah terbuka. Nah, kemudian kita ikuti di langkah kedua, kita untuk memilih tombol menu create ya, kita klik. Kemudian nanti di sini di langkah keempat kita diharuskan mengisi identitas perusahaan. Kolom isian yang tidak boleh dikosongkan adalah nama perusahaan. Jika telah selesai, klik next. Oke, kita klik create. Nah, di sini nanti ada menu selamat datang ya, welcome to Mayob
new company file assistant. Nah, di sini kita langsung klik saja next. Nah, pada tampilan layar sekarang kita karena menggunakan aplikasi Mayob yang percobaan, jadi kita tidak bisa memasukkan serial number karena ini tentunya kita harus beli ke Mayobnya itu sendiri secara baik itu transfer nantinya melalui banking, nanti kita bisa menggunakan. Nah, pada umumnya kita karena bukan dalam rencana untuk komersial ya, jadi sehingga untuk penggunaan aplikasi Mayobnya kita menggunakan versi yang trial saja, karena di sini nanti tentu saja terbantu untuk sekolah itu bisa menggunakan beberapa data dan tentunya program tersebut bisa dipakai selamanya ya, karena kalau misalkan yang resmi itu nantinya hanya untuk satu program itu hanya untuk beberapa file saja, pembuatan perusahaan atau file barunya itu hanya beberapa, dan tentu saja itu nantinya cukup menghalangi atau menghambat dalam kegiatan kita belajar. Nah, makanya kita masih menggunakan versi yang trial. Nah, kemudian selain itu untuk versi yang trial ini ada beberapa perbedaannya tentunya, karena untuk versi yang resminya itu kita bisa menggunakan data yang kita buat itu selamanya, sedangkan kalau untuk yang versi trial itu hanya berjarak 30 hari dari waktu pembuatan kita. Sisanya itu ketika sudah melewati 30 hari kita tidak bisa melakukan editing data, jadi hanya bisa membaca data yang sudah kita buat saja ya. Kemudian langkah selanjutnya tentu saja seperti yang pada modul tadi sudah kita baca atau kita lihat, yang tidak boleh dikosongkan adalah nama perusahaan. Jadi ketika membuat data baru kalian cukup sebenarnya hanya membuat nama perusahaannya saja, tapi kita lihat di sini kita sesuaikan dengan modul yang kita miliki, kita sesuaikan dengan data yang ada ya. Untuk nama perusahaan, ABN-nya dikosongkan. ABN ini singkatan dari Australian Business Number ya. Kemudian address, alamatnya, kemudian ada phone number, fax number, email address. Nah, kita sesuaikan isi dengan yang ada pada modul ya. Kita masukkan, kita coba Renata interior design seperti tadi pada modul ABN kita kosongkan. Kemudian pertokoan Pamulang Square Block, selanjutnya Jalan Situ Bening, Pamulang, Tangerang Selatan. Oke, phone number kita isikan 021743, kemudian 4352. Selanjutnya fax number sama, kita kopikan saja, dan kita tempel
kemudian email addressnya go_right @yahoo.com. Nah, seperti yang sudah disampaikan, di sini ada keterangan required field ya, yang tidak boleh dikosongkan, ditandai dengan tanda bintang. Jadi ini ya, nama perusahaan yang tidak boleh dikosongkan. Sisanya sebenarnya bisa dikosongkan. Oke, selanjutnya kita next. Nah, pada bagian berikutnya ini merupakan bagian informasi akuntansi ya. Di sini untuk pilihan yang pertama kita harus mengisikan tahun pembukuan ya. Ada financial years is the 12-month time frame used to define your accounting year ya. Di sini kita gunakan sesuaikan dengan modul juga ya. Di sini nih ada di langkah kelima, periode akuntansi sesuaikan dengan kasus yang ada. Di sini kita samakan dengan pada modul, yaitu untuk tahun periode akuntansinya yaitu 2013. Kita masukkan 2013. Kemudian last month of financial-nya Desember. Nah, di sini untuk akhir bulan pembukuannya itu pada bulan apa? Kita masukkan bulan Desember sesuai dengan pada modul. Oke, selanjutnya pada modul ini kita harus mengisi conversion month. Nah, yang harus diingat di sini seperti pada keterangan di sini, Mayob Accounting requires that you choose a conversion month. Ya, Mayob Accounting memerlukan pemilihan bulan atau ketika pertama kali transaksi secara komputer akuntansi itu harus dilakukan ya. The conversion month is the month in which you choose to begin entering transaksi. Nah, seperti itu. Kemudian what is your conversion month? Nah, seperti pada kasus-kasus sebelumnya yang sering terjadi ini, ketika kita mencoba soal pada baik itu ujian kompetensi keahlian ataupun soal-soal latihan, kita seringkalinya memilihnya Januari, atau persepsi kita yang salah harus selalu bulan Januari. Nah, padahal tidak. Kita lihat saja nantinya sesuai dengan soal yang diujikan oleh kepada kalian ya. Kalau misalkan untuk tekniknya, lihat saja pada soal itu biasanya terdapat neraca awal pada soal ya. Misalkan pada bulan soalnya itu neracanya untuk November. Nah, untuk conversion month-nya jangan pilih Januari ya. Kita bisa menyesuaikan dengan memilih bulan Desember atau bulan selanjutnya, karena pada bulan November sebelumnya itu kita masih menggunakan akuntansi secara manual. Nah, sekarang sedangkan pada bulan Desember kita menggunakan penggunaan transaksi akuntansinya itu menggunakan secara komputer. Jadi kita pilihnya Desember. Nah, untuk di pembelajaran kali ini kita masih tetap menyesuaikan dengan modul, jadi kita pilih conversion mode-nya Januari. Nah, di sini berarti tandanya kalau bisa kita simpulkan bahwa Renata Interior Design itu baru pertama kali melakukan transaksi secara komputerisasi akuntansi atau melakukan komputerisasi akuntansi pada bulan Januari. Pada bulan Desember sebelumnya
atau 2012 itu masih menggunakan secara manual. Jadi pada awal tahun sekali Renata Interior Design ini baru pertama kali menggunakan aplikasi Mayob atau komputerisasi akuntansi. Nah, kemudian yang terakhir ini ada pemilihan number of accounting period ya, atau periods. Kita lihat, sesuaikan saja 12. Jadi ada dua pilihan, ada 12 itu 12 bulan, 13 itu 13 bulan. Jadi biasanya nanti menyesuaikan dengan soal juga. Kalau misalkan kalian menemukan yang 13 ya kalian pilih 13. Kalau misalkan 12 ya pilih 12 atau 12 ya. Oke, kita langsung next. Nah, selanjutnya untuk di menu berikutnya adalah pengecekan awal ya, yang sudah kita buat sebelumnya, seperti mengenai tadi ada conversion mode-nya dimulai dari kapan, last mode-nya, kemudian periodenya. Di sini disesuaikan karena tadi kita sudah tahun periodik akuntansinya itu 2013, mulai dari bulan Januari diakhiri pada bulan Desember ya 2013 juga. Kemudian conversion mode-nya mulai dari 1 Januari. Oke, kalau sudah next. Nah, di sini Mayob memberikan tiga pilihan untuk membuat daftar akun list ya. Di sini ada 3 pilihan. Di sini yang pertama adalah I would like to start with one of the list provided by Mayob Accounting. Di sini kita dibuatkan secara otomatis daftar list akun sesuai dengan yang ada pada aplikasi Mayob. Kemudian pilihan yang kedua di sini, jika kalian ingin to import atau I would like to import list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Di sini kita ingin mengimport melalui aplikasi tambahan, biasanya itu menggunakan Excel. Jadi kita membuat daftar list terlebih dahulu di dalam aplikasi Excel, nama-nama akunnya, nomor akun, kemudian apakah akunnya itu header atau detail header. Jadi menggunakan Excel dulu, baru nanti kita lakukan import ke dalam aplikasi Mayob. Kemudian di sini yang terakhir, I would like to build my own account list once I begin using Mayob Accounting ya. Di sini jika kita ingin melakukan pembuatan secara manual juga, dan kemudian kita langsung mengedit nantinya sesuai dengan apa daftar list yang sudah ada. Nah, kita sesuaikan dengan modul pada langkah yang ke-7 ya. Kita di sini diarahkan untuk memilih yang kedua terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya sebelum pembuatan data perusahaan itu dibuat, kita akan diperlihatkan pada menu berikutnya itu lokasi penyimpanan file yang kita buat. Di sini ada lokasinya, yaitu berada di drive C di folder Mayob 18 ID, kemudian garis miring Renata Interior Design .myo ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ekstensinya adalah MYO. Nah, jika ingin merubah, ini ada menu tombol change. Jika kita ingin merubah penyimpanannya tidak di sini. Oke, kita lihat, sesuaikan dengan modul ya. Klik change untuk mengubah nama file dan nama folder. Ya, kita sesuaikan. Pilih change. Kemudian kita tunggu sampai menu penyimpanan lokasi muncul. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan di sini, buat folder data Mayob Lab
18 dalam folder dokumen, dan kemudian klik folder tersebut, ketik nama file, RID, strip namamu masing-masing, dan kemudian klik save. Jadi kita disuruh menyimpan di folder dokumen, ya, kita simpan di sini di folder dokumen. Kemudian kita disuruh membuat terlebih dahulu folder, ya, folder dokumen, kemudian pilih data Mayob, ya, kita cari data Mayob, apakah ada data Mayob, ya. Kalau tidak ada, seperti biasa untuk latihannya kita buatkan, pilih. Nah, untuk kegiatan saat ini di sini kita untuk memilih folder data Mayob dalam folder dokumen. Nah, untuk kegiatan kita pada latihan kita buat folder baru saja, new folder. Kemudian silakan kalian berikan folder namanya Mayob, kemudian beri nama dan kelas kalian, ya, seperti ini misalkan. Kemudian klik open, ya. Nah, kemudian baru kita simpan file yang kita buat dengan nama filenya RID strip nama masing-masing. Kita berikan nama filenya RID strip nama kalian, dan setelah itu kita save. Nah, sekarang sudah berubah, penyimpanannya itu ada di drive C, folder user, nama user di komputernya, kemudian di folder dokumen, di folder Mayob sidik 11 AKL, nama filenya RID strip sidik Mayob. Nah, ini juga sama, tinggal save. Kemudian langkah selanjutnya nanti kita akan masuk ke command center. Setelah selesai kita gunakan tombol klik next, kita tunggu. Nah, sudah selesai dengan ditandai dengan munculnya menu congratulations, thank you for becoming an Mayob customer, ya, terima kasih telah menjadi customer Mayob. Kemudian yang selanjutnya kita pilih tentu saja adalah command center. Sesuai pada modul kita memilih command center, ya, dan muncullah tampilan seperti ini sama. Nah, dengan nama Renata Interior Design, nama perusahaannya, kemudian muncul dari menu dari Mayob tersebut, ya. Kemudian untuk menu di atas juga sekarang sudah aktif, kalau tadi kan belum. Oke, setelah itu kita lihat lagi langkah berikutnya, kita harus mengecek informasi perusahaan, ya, yang sudah kita buat, apakah datanya sudah benar atau belum, seperti identitas perusahaan atau periode akuntansi. Ya, caranya nih seperti ini, klik menu setup sini, ya, pilih menu setup, kemudian pilih company information. Kita lihat setup, pilih company information. Nah, ini yang sudah kalian buat tadi, ya, di awal. Nah, ini kalau nama, alamat, nomor telepon ini bisa dirubah nantinya pada kegiatan atau proses komputerisasi akuntansi berjalan di tengah-tengah bisa. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan, ini tidak bisa dirubah di pertengahan, ya, ketika kita menginput data transaksi perusahaan tersebut. Ini harus disetting dari awal, tidak bisa dirubah di tengah-tengah.
perjalanan kita nantinya ya. Jadi ini harus sesuai tadi Januari 2013 dimulai konversi monthnya, kemudian current financialnya 2013, kemudian last month financial year-nya bulan Desember 12. Nah ini yang tidak bisa dirubah nantinya ya. Kalau misalkan salah itu nanti kalian harus rubah atau buat lagi dari awal tentunya. Oke, kita klik OK, kita lihat modulnya ya, sudah dicek kebenaran informasi, sudah sama seperti ini. Nah berarti sudah selesai kegiatannya, cara membuat data baru, perusahaan baru, dan kemudian melakukan penyesuaian informasi akuntansinya, baik itu mengenai conversion month, accounting periode, current financial, last month financial year, dan data perusahaannya, nama, alamat, nomor telepon, fax, email ya. Kemudian terakhir barusan kita melakukan cek kebenaran data yang sudah kita buat, dan kalau sudah selesai berarti sudah selesai, kita bisa langsung exit saja. Nah di sini setelah selesai muncul permintaan untuk di backup, apakah ingin di backup atau tidak. Kalian bisa pilih yes, kemudian backup all data, kemudian cek continue. Oke, tidak ada permasalahan, nanti aplikasi akan keluar dengan sendirinya. Kemudian kita pilih save, sesuaikan di folder yang sudah kita buat tadi ya, di dokumen, kemudian pilih foldernya di sini, kemudian pilih folder backup ya. Kalau misalkan lupa, simpan di folder backup, kemudian pilih save. Sekaligus cara untuk membackup berarti sudah Bapak sampaikan pada saat ini. Oke, kita tunggu sampai aplikasinya keluar dengan sendirinya. Nah ini berarti tandanya data sudah tersimpan. Oke, untuk video saat ini Bapak cukupkan sekian terlebih dahulu, cara untuk membuat data informasi atau data perusahaan yang baru. Caranya sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan mencoba mempraktekkan untuk membuat seperti halnya yang sudah Bapak tampilkan dalam video kali ini. Terima kasih, dan jangan lupa tentu saja jika video ini dianggap atau dirasa bermanfaat, silakan boleh untuk kalian bagikan. Jika suka dengan video Bapak, jangan lupa klik jempol atau berikan like-nya, dan jika ada pertanyaan silakan boleh komen di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.